calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 1 Lateng, Banyuwangi. Kali ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Dalam refleksi modul 1.1 ini, ada 3 pertanyaan penting yang bisa mengoneksikan pengetahuan saya sebelum mempelajari modul 1.1 dan sesudah mempelajari modul 1 dan apa yang bisa saya terapkan di dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Peserta didik saya cenderung masih pasif. Mereka kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Ternyata pembelajaran yang saya lakukan masih dominan teacher center. Kemudian saya merasa menyamaratakan kemampuan siswa saya. Ketika saya mengerjakan suatu materi, saya amat sangat berharap mereka semua sama cara belajarnya dan sama menghasilkan proses setelah saya memberikan suatu materi. Fokus utama saya di kelas adalah menciptakan kelas yang hening, disiplin, dan tertib. Bahkan saya merasa belum berhasil ketika kemampuan anak di salah satu bidang tidak sama dengan temannya. Semisal saya memberikan suatu materi, ketika dia harus mengerjakan dengan menggambar, saya ingin semuanya menggambar dengan baik. Setelah mempelajari modul 1.1, terjadi banyak sekali perubahan pemikiran dan perilaku saya terhadap peserta didik saya. Antara lain, saya mulai memahami kodrat alam siswa. Pembelajaran mulai berpusat pada siswa atau student center. Mengubah cara mengajar saya lebih humanis dan menyenangkan. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya. Memiliki kesepakatan dalam kelas yang dibangun oleh peserta didik dan guru. Menghargai dan mengarahkan setiap pemahaman yang peserta didik bangun. Menggunakan teknologi sesuai kebutuhan dan mengaitkan pembelajaran dengan budaya. Berikutnya adalah beberapa penerapan yang telah saya lakukan guna untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah saya mulai belajar memahami kodrat alam siswa. Yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik dan non-diagnostik. Kemudian adalah pembelajaran berpusat kepada siswa atau student center. Saya harus mengkondisikan bahwa pembelajaran yang terjadi di dalam kelas adalah melibatkan siswa secara utuh. Berikutnya adalah mengubah cara mengajar saya agar bisa lebih humanis dan menyenangkan. Mengatur sedemikian rupa kelas sehingga siswa saya belajar dalam kondisi bahagia dan menyenangkan. Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya. Apabila dia ingin mengerjakan tugas dengan cara menggambar, maka dia diperkenankan untuk menggambar. Atau apabila dia ingin membacakan hasil kerjanya di depan, maka dia bisa mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman-temannya. Guna memunculkan kesadaran dan kedisiplinan dalam diri siswa tanpa paksaan, maka saya dan peserta didik saya membuat kesepakatan kelas dan konsekuensinya bersama-sama yang mereka tulis dan mereka sepakati bersama.
sesuai dengan kodrat zaman, maka saya juga mengkondisikan siswa saya untuk menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah mengerjakan kuis melalui Quizizz, atau mereka bisa mengerjakan sesuatu atau mencari tahu melalui HP atau gadget yang mereka miliki. Agar pendidikan mereka seimbang, saya juga mengaitkan pendidikan yang mereka peroleh dengan budaya yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah membuat batik. Seperti yang diketahui, batik di Banyuwangi juga banyak macamnya. Salah satunya adalah jumputan dan lain sebagainya. Demikian refleksi modul 1.1 dari saya. Akhir kata, pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang menuntun, membersamai peserta didik hingga mereka mencapai pendidikan yang wealthy. Terima kasih semuanya. Salam bahagia.